يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang ketiga. Apa inti kaidah ketiga ini? Hendak Muhammad. Baik. Nah, itu inti kaidah ketiga harus dipahami. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda cara peribadatannya. Tidak hanya menyembah berhala, tapi ada menyembah orang saleh, menyembah para nabi, menyembah para malaikat. Dalam keadaan demikian beliau perangi mereka secara keseluruhan. Nah, man yaqra al-yawm? Iqra, Mer. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada pendalilan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi diberitakan untuk memerangi orang-orang musyrikin secara keseluruhan dengan model bagaimanapun. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu sampai tidak ada kesyirikan, sehingga amalan-amalan itu secara keseluruhan diserahkan untuk Allah, yaitu ibadah secara keseluruhan diserahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ad-din wal amal, ya, agama itu ya isinya adalah amalan ibadah. Ay ad-dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqin bainahum hasaba ma'dudatihim. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum ila akhiril ayat. Maksudnya dalil yang menunjukkan peperangan terhadap orang-orang musyrikin tanpa membeda-bedakan di antara mereka berdasarkan apa-apa yang diibadahi. Tidak dibedakan. Yang diibadahi matahari atau bulan atau bebatuan itu tidak dibedakan. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Wa hadza 'amun li kullil musyrikin lam yustathna ahadan. Ini kalau yustathna harusnya ahadun. Makanya di sini bagusnya diubah harakat dhammahnya. Lam yastathni ahadan. Ini umum mencakup setiap orang-orang musyrik. Allah tidak mengecualikannya satupun. Tsumma qala, kemudian Allah katakan hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Sehingga takun di sini maknanya apa? Apakah naqis atau tam? Takun di sini naqis atau tam inda Hudzaifah? Taib, takun di sini tamah. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah. Sehingga fitnah sebagai fa'il dari takun. Dan fitnah yang dimaksud di sini maknanya asyirk. Wal fitnatu asyirk. Fitnah bermakna syirik. Ai la yujada syirkun. Jadi maksudnya hatta la yujada syirkun. Ini maksudnya sampai tidak didapati kesyirikan. Wa hadza 'amum, dan ini umum. Ayya syirkin, syirik apapun. Ya umum, syirik apapun. Kenapa itu? Dari mana kita mengambil konteks umum? Hatta la takuna fitnatun. Sisi keumuman diambil dari mana? Indah
Talha. Lah kenapa fitnah? Nakirah mufrad. Nah, yang mufrad mudhaf baru memiliki makna umum, mufrad mudhaf. Di sini nakirah. Nakirah yang datang dalam konteks apa ini? Hatta la takuna fitnatun, sehingga memiliki makna umum. Nah, nakirah fi siyaqin nafi. Ya. Nakirah dalam konteks penafian memiliki makna umum, jadi semua bentuk syirik. Sawa'an asyirku fil awliya'i was salihin au bil ahjari au bil asyjari au bis syamsi au bil qamar. Sama saja, ya, apakah kesyirikan itu pada para wali dan orang-orang saleh atau kesyirikan itu pada bebatuan, pepohonan atau matahari atau rembulan. Jadi tidak dibeda-bedakan. Kalau itu syirik, ya diperangi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ay takunul ibadatu wat ta'atu kulluha lillah. Ya, sehingga amalan itu, ibadah itu keseluruhannya diserahkan untuk Allah. Maksudnya ibadah dan ketaatan semuanya diserahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana, tidak ada sekutu. Naam, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada padanya naam sekutu satupun, ikhwan. Siapapun itu tidak akan bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was salihin aw bil ahjari aw bil asyjari aw bis syayatin aw ghairihim. Sehingga tidak ada bedanya antara kesyirikan terhadap para wali, orang-orang saleh atau bebatuan atau pepohonan atau syaitan-syaitan dan yang lainnya. Nah, ini makna ayat dipahami dengan baik. Ini termasuk ayat yang sangat tegas membantah pelaku-pelaku kesyirikan dengan semua jenisnya. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qatilul musyrikin alladzina yuqatilunakum hatta la takuna fitnah. Allah katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perangilah orang-orang musyrikin yang mereka memerangi kalian sampai tidak ada fitnah. Yakni hatta la yakuna syirkun billah, maksudnya sampai tidak ada kesyirikan terhadap Allah. Hatta la yu'badadunahu ahad, sampai tidak diibadai seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tatmahillu ibadatul awthani al-alihati wal andad, sehingga lenyaplah peribadatan kepada berhala-berhala yang dijadikan sebagai sesembahan dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul ibadatu wat ta'atu lillahi wahdah duna ghairihi minal asnami wal authan. Sehingga ibadah dan ketaatan itu untuk Allah semata, tidak diserahkan kepada selainnya dari kalangan berhala-berhala maupun patung-patung. Ini jelas. Naam. Qala rahimahullah wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba al-ayah. Qauluhu wa dalilu syamsi wal qamar dzakara al-muallif rahimahullah huna ad-dalil ala tafriqi haula'i ala tafarruqi ad-dalil ala tafarruqi haula' wa tanawwu'i ibadatihim wa ikhtilafi tara'iqihim fil ibadah. Ya, sekarang muallif akan menyebutkan di sini dalil tentang apa? Terpecah belahnya mereka dan berbeda-bedanya mereka dalam peribadatan, dan berbeda-bedanya mereka dalam metode-metode ketika beribadah.
Jadi orang-orang musyrikin cara beribadahnya tidak satu. Kita lihat orang Buddha, orang Hindu beda-beda cara beribadahnya. Nah, dan semua bentuk keyakinan-keyakinan syirik beda-beda peribadatannya. Tsumma dzakara ad-dalila ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar, fa hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha wa yasjudu laha 'inda ghurubiha. Kemudian beliau menyebutkan dalil bahwasanya di sana ada orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Dan di sana ada orang yang sujud kepada matahari ketika terbitnya dan sujud kepadanya ketika tenggelam. Nah, yang pada zaman ini keyakinan ini menjadi keyakinan pokok di negeri Jepang. Sebagian orang yang bekerja di sana, nah di saat itu, diwajibkan untuk hormat, baik itu dengan membungkuk ke arah matahari atau yang lainnya. Dan ini, tidak boleh ditaati. Tidak ada kata terpaksa kemudian terpaksa karena pekerjaan. Tidak. Kalau memang dia tidak bisa menolak, maka wajib untuk keluar. Wajib untuk keluar dari pekerjaannya. Kenapa? Karena ini perintah kepada apa? Kepada kesyirikan. Seorang mungkin mengatakan, aku kan cuma gerakan saja, membungkuk saja. Adapun hatiku, tetap meyakini itu batin. Yang demikian ini diperbolehkan kapan? Diperbolehkan kapan, Arif? Ketika benar-benar terancam, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dengan paksaan yang memang kalau dia tidak melakukannya bisa mati. Adapun para pekerja, paling ancamannya apa? Dipecat. Masih hidup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, bukan bos-bos itu. Sehingga wajib siapa saja yang dalam pekerjaannya tidak mampu menegakkan agamanya, apalagi menjadikan dia terjatuh dalam kesyirikan seperti ini, atau perbuatan yang menunjukkan syirik secara zahir, walaupun hatinya tidak, seperti membungkuk ke arah matahari, dan yang lainnya, sebagaimana dicontohkan di sini, maka wajib untuk keluar dari pekerjaannya. Adapun ayat tadi yang dipaksa dalam keadaan hatinya beriman itu tidak apa-apa, maka itu kalau betul-betul dipaksa, misalnya dia sudah disiksa, disuruh untuk mengatakan kalimat kekufuran, maka tidak berdosa. Karena sudah kondisi terpaksa terjepit, kalau tidak dia akan mati misalnya. Dan pembahasan tentang ikrah pada tempatnya sendiri, syarat-syarat dan ketentuannya. Qala wa qad ja'a an-nahyu an nusalliya fi hadainil waqtaini wa in kanatis salatu lillah. Nah, bahkan telah datang larangan untuk kita salat pada dua waktu ini, walaupun salat itu diserahkan untuk apa? Untuk Allah. Salat untuk Allah saja dilarang untuk dilakukan di dua waktu itu. Dua waktu ini maksudnya apa? Dua waktu yang dimaksud apa di sini? Hendak kasyaf. Waktu matahari terbit dan matahari tenggelam dilarang untuk salat, walaupun salatnya diserahkan untuk Allah. Lima fi salati fi hadzal waqti min musyabahatin li fi'lil musyrikin, dikarenakan salat pada waktu ini ada padanya bentuk penyerupaan terhadap perbuatan orang-orang musyrik. Faja'al man'u min dzalika saddan lidzari'ah allati tufdi ila syirik. Sehingga datang larangan dari perbuatan tersebut sebagai bentuk sadduz dzari'ah, untuk menutup celah-celah yang mengantarkan pada kesyirikan. Jadi kalau ditanya kita dilarang salat di waktu matahari terbit dan di waktu matahari tenggelam, yaitu salat mutlak, salat sunnah mutlak dilarang dilakukan di saat itu. Alasannya apa, Abdurrahman? Kenapa dilarang salat di saat matahari terbit? Karena apa? Menyerupai orang-orang musyrikin, sehingga apa? Dilarang untuk menutup celah agar tidak ada penyerupaan.
Baik. Nah, kaidah ikhwan. Di sini sesuatu dilarang karena apa? Saddud dzari'ah. Ya. Faja'al man'u min dzalika saddan lidzari'ati allati tufdi ila syirik. Sehingga datang larangan ya dari hal tersebut untuk apa? Saddud dzari'ah, menutup celah yang akan mengantarkan pada kesyirikan. Nah, di sana ada kaidah yang sering disebutkan apa? Manuhiya saddan lidzari'ah yajuzu fi'luhu lil hajah. Sesuatu yang dilarang dengan sebab saddud dzari'ah maka boleh dilakukan karena suatu keperluan, suatu hajah. Oleh karena itulah ketika dia ingin melakukan salat yang memiliki sebab, ya, kalau salatnya memiliki sebab boleh enggak? Boleh. Nah, salat dawatil asbab. Misalnya dia masuk ke masjid di waktu terbitnya matahari, maka boleh untuk salat tahiyatul masjid. Kenapa? Kan ada sebabnya. Ada hajah untuk dia melakukan salat itu karena mau duduk di masjid. Nah, qala fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan salah seorang di antara kalian membiasakan atau menunggu-nunggu waktu untuk kemudian dia salat di saat terbitnya matahari dan di saat tenggelamnya. Ya, taharra maksudnya dia memang meniatkan salat di waktu itu, ya kawan. Bukan hanya kebetulan atau dikarenakan dia menginginkan suatu salat tapi qadarullah bertepatan dengan waktu itu. Misalnya tahiyatul masjid atau bahkan salat salat wajib yang dia terlupakan sebelumnya. Baru bangun misalnya pas terbit matahari. Seorang tertidur di malam hari. Belum salat subuh, baru bangun di saat terbit. Bagaimana menunaikan salat subuhnya, Abul Hasan? Terus salatnya kapan? Nah, langsung ketika dia bangun tidur walaupun saat terbit matahari diperbolehkan. Naam. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Akhrajahu Muslim. Nabi mengatakan itu adalah salatnya orang munafik. Dia duduk menunggu-nunggu matahari sampai tatkala matahari berada di antara dua tanduk syaitan, dia berdiri kemudian mematok 4 kali. Itu salat apa ini? Yang dimaksudkan salat apa, Rifki? Salat asar. Ini berhubungan dengan celaan mereka-mereka yang menunda-nunda salat asar. Nah, sampai sampai matahari sudah hampir tenggelam baina qarnay syaitan. Fanaqaraha arba'an, kemudian dia mematok 4 kali. Diibaratkan oleh Nabi dengan nakar, yaitu patukan. Kenapa? Karena salatnya cuman apa, Afif? Kayak ayam mematok, ya, cepat. Nah, cepat, buru-buru. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang munafik ini tidak mengingat Allah, tidak berzikir pada Allah kecuali apa? Kecuali sedikit saja. Nah, qauluhu wa dalilul malaikah dzakara al-muallif rahimahullah ad-dalil ala anna hunaka man 'abada al-malaikata wan nabiyyin. Muallif menyebutkan di sini dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat dan para nabi. Wa anna dzalika syirkun, dan bahwasanya demikian itu syirik. Walaupun yang diibadahi malaikat, yang diibadahi nabi tetap syirik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiril ayah ay wala ya'murukum bi ibadati ahadin ghairullah. Maksud ayat yaitu tidaklah memerintahkan kalian untuk beribadah kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah tidaklah memerintahkan kalian untuk beribadah kepada seorang pun selain Allah.
La nabiyyin mursal wala malakin muqarrab fadlan an ghairihima. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang didekatkan dengan Allah, apalagi selain keduanya. Nah, ini jelas. Sehingga jangan terkecoh ketika melihat orang musyrikin atau orang-orang yang berlabel muslim tapi melakukan kesyirikan dengan meminta-minta, berdoa kepada para nabi, minta kepada para wali, para malaikat. Ini syirik. Qala wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Sekarang dalil adanya peribadatan kepada para nabi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yaitu qauluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, tatkala Allah katakan wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilaihini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah. Maka Nabi Isa mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Dan ini jawaban yang penuh dengan adab. Nah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan perkara yang aku tidak punya hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Sesungguhnya apabila aku mengatakannya maka sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah 'allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di sini penafian Isa bin Maryam bahwasanya beliau memerintahkan manusia untuk menyembah kepadanya. Tapi beliau tidak menafikan adanya orang-orang yang beribadah kepada dia. Dan Allah menanyakan, apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada dirimu, menunjukkan adanya orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, demikian pula kepada ibundanya. Siapa ibu Nabi Isa? Hendak Syahid. Ibu Nabi Isa siapa? Maryam. Siapa bapak Nabi Isa? Fadil. Bapak Nabi Isa siapa? Tidak punya bapak. Nah, karena beliau terlahirkan tanpa bapak. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilul anbiya'i dzakara al-muallif rahimahullah ad-dalilu ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mithlu ibadatil asnam. Di sini muallif menyebutkan dalil bahwasanya peribadatan kepada para nabi itu syirik seperti peribadatan kepada patung-patung. Fa fihi raddun ala haula'il ladzina yaqulun inna syirka ibadatul asnam. Maka pada hal ini terdapat bantahan untuk mereka-mereka yang mengatakan sesungguhnya syirik itu adalah peribadatan kepada berhala. Ini definisi yang sangat sangat kurang. Kenapa? Karena syirik bukan hanya peribadatan kepada berhala, paham? Tapi telah kita lewati pengertian syirik di pembahasan yang lalu. Apa itu syirik? Pengertian yang paling mencakup. Indah Ismail. Nah, pengertiannya taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu penyamaan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan Allah peribadatan.
Berarti kalau menyamakan selain Allah dalam masalah peribadatan, maka dia terjatuh dalam syirik. Naam. Wala yusawwa indahum baina man abada al-asnam wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan wa yunkiruna at-taswiyata baina haula wa yaz'umuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Dan tidak sama di sisi mereka, yaitu pelaku kesyirikan, antara orang yang beribadah kepada patung dan yang beribadah kepada wali atau orang saleh. Mereka mengingkari penyamaan antara mereka-mereka ini dan menyangka bahwasanya syirik itu hanya terbatas pada peribadatan terhadap patung saja. Maka kata Syekh, wa hadza minal mughalatatil wadihah, dan ini termasuk di antara mughalatah, yaitu apa? Penipuan yang sangat jelas. Nah, yaitu pengkibulan, yaitu mau mengibuli manusia. Dengan apa? Dengan sangat jelas, kekeliruan yang jelas. Fallahu ta'ala sayas'alu yaumal qiyamah Isa bin Maryam ma'a ilmi Allah ta'ala bil jawab, walakin hatta yakuna hujjatan 'alal khaliqah. Hal amara haula'in nasara bi ibadati li'annahum ya'budunahu min dunillah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan pada hari kiamat kepada Isa bin Maryam bersamaan dengan pengetahuan Allah tentang jawabannya. Allah tahu jawabannya. Terus untuk apa Allah bertanya pada Isa? Kan tapi Allah bertanya sampai apa? Itu bisa menjadi hujjah atas para makhluk. Kenapa? Karena Nabi Isa sendiri yang mengakui dan menjawabnya. Apakah beliau memerintahkan kepada orang-orang Nasara untuk beribadah kepadanya? Dikarenakan orang-orang Nasara beribadah kepada selain Allah. Fayatabarra'u Isa bin Maryam min haula. Kemudian Nabi Isa berlepas diri dari orang-orang Nasara itu. Wa yubayyinu annahu innama da'ahum ila tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah. Dan beliau menjelaskan bahwasanya beliau hanyalah menyeru mereka kepada tauhidullah dan pengisaan Allah dengan peribadatan. Wa ila tarki syirki wal hadari minhu, dan untuk meninggalkan kesyirikan dan berhati-hati darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, qala subhanak. Beliau menjawab, subhanak, tanzihan laka ya rabbi wa ta'ziman an af'ala dzalika aw atakallama bih. Maksudnya maha suci engkau ya Allah dan maha agung engkau ya Allah. Naam. Dari apa aku melakukan yang demikian itu atau mengatakannya? Maksudnya tidak pantas untuk aku melakukan itu dan berbicara seperti itu. Engkau zat yang maha agung dan zat yang maha suci. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Hayatabarra'u Isa bin Maryam alaihi salam yaumal qiyamah minasy-syirk. Jadi Isa ibnu Maryam berlepas diri pada hari kiamat dari kesyirikan. Bal innahu yatabarra'u minasyirki aidan fid dunya qabla qiyamis sa'ah. Bahkan beliau pun berlepas diri dari kesyirikan juga di dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Hina yanzilu minas sama'i ilal ardi wa yad'u an-nasa ila tauhidil khalis wa yatabarra'u aidan min 'ubadis salib. Kapan ini faedah? Ya, kalau ayat tadi Nabi Isa berlepas diri dari orang-orang Nasara di hari kiamat kelak. Tapi sebelum tegaknya hari kiamat, beliau juga berlepas diri dari mereka, yaitu ketika turun dari langit ke bumi dan menyeru manusia kepada tauhid yang murni. Beliau berlepas diri juga dari para penyembah salib. Nah, buktinya apa? Beliau memerintahkan untuk menghancurkan salib-salib. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, sungguh hampir-hampir akan turun pada kalian ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib, kemudian dia akan mematahkan salib-salib.
Wa yaqtulul khinzir, dan membunuhi apa khinzir? Apa makna khinzir? Indak putra, khinzir apa maknanya? Artinya apa? Nah, khinzir itu apa? Babi. Kan dibunuhi babi-babi itu. Wa yad'al jizyah, dan beliau apa? Meletakkan jizyah. Maksudnya apa? Tidak ada jizyah lagi. Berarti pilihannya antara apa? Islam atau mati. Ya, kalau tidak Islam ya mati, diperangi. Nah, ini setelah Nabi Allah Isa turun, ikhwan. Jizyah tidak ada lagi. Adapun sekarang masih ada jizyah, masih ada pilihan antara memilih Islam atau membayar jizyah dan tetap hidup. Tapi ketika Nabi Isa turun kelak, enggak ada lagi jizyah. Pilihannya Islam, kalau enggak Islam ya diperangi. Wa yafidhul malu hatta la yaqbalahu ahadan, harta itu akan sangat melimpah ruah sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya. Nah, sudah tidak ada orang miskin. Harta melimpah ruah. Nah, hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha, sampai-sampai satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, syahidnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nah, ketika turun kelak, nah, beliau berlepas diri dari para penyembah salib dan beliau perintahkan untuk menghancurkan salib-salib. Tsumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bacalah oleh kalian jika ingin, ya, tidaklah ada ahlul kitab pun kecuali akan beriman kepadanya pada hari tersebut sebelum matinya. Dan pada hari kiamat maka Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Ini tentang anbiya. Adanya orang-orang yang beribadah kepada para nabi, di antaranya kepada Nabi Isa, orang-orang Nasara ini. Adapun orang-orang Yahudi beribadahnya kepada Nabi siapa? Abdul Aziz. Orang-orang Yahudi menyembah Nabi siapa? Yang mereka katakan juga sebagai anak Allah. Musa? Enggak. Balasan. Nabi siapa? Nabi siapa? Abdul Rahman. Abdul Rahman satunya. Sudah ketemu kunyah belum? Sudah dapat kunyah belum? Abu Man. Abu Sukaina. Baik. Gak pengen anak laki-laki kah? Baik ya Abu Sukaina. Ya Abdul Rahman. Antum? Siapa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah? Musa, la. Nabi Uzair, ya, Nabi Uzair. Nah, Uzair ibn Allah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Baik. Qauluhu wa dalilu salihin, ay ad-dalil ala anna hunaka man kana ya'budu salihin minal bashar. Baik, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa naktafi bihadza, subhanakallah.